Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kami mengajak untuk terus-menerus atau istiqomah dalam mempelajari Al-Quran sehingga akan menambah ilmu dan kefahaman terhadapnya. Semakin kita tambah ilmunya atau semakin kita paham terhadap Al-Quran, semakin mudah pula dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sering kita temukan dalam Al-Quran kata la dan ma yang mana artinya sama, yaitu tidak. Tetapi kadang juga ada sisi perbedaannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang la yang artinya tidak, sering disebut dengan la nafiyah, dan ma artinya juga tidak, sering disebut dengan ma an-nafiyah, yang penjelasannya seperti berikut ini. Contoh dalam kalimat 1. La rojulun fiddar, tidak ada orang di rumah. Kata la di sini adalah nafiyah, artinya bertujuan memberitahu kepada mukhatab atau orang yang tidak tahu tentang sesuatu yang belum ia ketahuinya. Contoh lain, ayat Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini lafal la raiba fih menjawab kepada yang belum tahu atau yang bertanya bahwa Al-Quran tidak terdapat sesuatu yang meragukan. 2. Ma min rojulin fiddar, tidak ada orang di rumah. Kata ma di sini adalah nafiyah, artinya bertujuan menjawab perkataan dan memberi kebenaran kepada yang berprasangka atau meyakinkannya kepada yang ragu. Ungkapan ma fi rojulin fiddar di sini adalah untuk orang yang berkata, sungguh tidak ada orang yang di rumah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tentang la yang kuncinya tertuju kepada orang yang belum tahu atau sebagai jawaban orang yang bertanya, sedangkan ma tertuju kepada orang yang ragu-ragu. Sikap tersebut, tidak tahu atau belum tahu atau bertanya-tanya dan ragu, itu bisa dihilangkan dengan seringnya mempelajari. Maka yang ragu akan menjadi yakin dengan belajar, yang belum tahu akan menjadi tahu dengan belajar pula. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan contoh-contoh la yang terdapat dalam ayat di dalam Al-Quran seperti berikut. Contoh dalam Al-Quran 1. Lafal la raiba fih. Lafal ini terdapat dalam ayat Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Penjelasannya,
Lafal la raiba fi ini diungkapkan kepada orang yang belum mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu tidak terdapat sesuatu yang meragukan, juga tidak terdapat kebohongan dan kebatilan. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Artinya, yang tidak datang kepadanya, yaitu Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Surat Fusilat ayat 42. 2. Lafal wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Lafal ini terdapat dalam ayat laqad kafarol ladina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa ilam yantahu amma yaqulun la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-Maidah 73. Penjelasannya, lafal wama min ilahin illa ilahu wahid ini diungkapkan untuk memberi jawaban kepada orang yang di dalam hatinya keraguan tentang Allah yang Maha Esa, dan diberi hal yang benar, bahwa keyakinan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga itu tidak benar, dan yang benar adalah ilahu wahid, Tuhan itu Esa, satu, dan tidak ada yang lain. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi contoh-contoh ayat Al-Quran yang menggunakan kata la dan kata ma yang artinya sama-sama tidak. Di dalam Al-Quran itu semuanya tidak ada yang meragukan, karena Al-Quran adalah kebenarannya qat'i, pasti, dan bukan doni yang mewujudkan prasangka tanpa kecuali, atau pendek kata semuanya mutlak benar. Untuk selanjutnya kami akan menyajikan contoh-contoh yang terdapat dalam Al-Hadits, yaitu seperti berikut ini. Contoh dalam hadis 1. Lafal mamin muslimin yahrisu ghorsan. Lafal ini terdapat dalam hadis mamin muslimin yahrisu ghorsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bi sodaqah. Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tanaman, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Penjelasannya, lafal mamin muslim yahrisu ghorsan ini diungkapkan oleh orang yang punya prasangka bahwa muslim yang memiliki tanaman kemudian dicuri orang, dimakan binatang, itu tidak akan mendapat hasil apa-apa.
Lafal kana lahu bi sodakoh memberi jawaban bahwa muslim yang memiliki tanaman kemudian dicuri orang atau dimakan binatang akan mendapat pahala seperti sedekah atau dinilai sebagai sedekah. 2. Lafal la hasada. Lafal ini terdapat dalam hadis la hasada ila fisnatain. Rojulun atahullahu ma'alan fasallatahu ala halakati fil haqq. Wa rojulun atahullahu hikmah fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Tiada kehasadan atau hasad yang dibolehkan melainkan dalam dua macam perkara, yaitu seseorang yang diberi oleh Allah harta, kemudian ia menafkahkannya untuk suatu yang hak atau kebenaran, dan seseorang yang dikaruniai oleh Allah ilmu pengetahuan, kemudian ia memberikan keputusan dengan ilmunya itu serta mengajarkannya pula. Muttafaq alaih. Penjelasan, lafal la hasada ini diungkapkan untuk memberitahu orang yang belum tahu bahwa hasad dalam Islam itu tidak dibolehkan. Lafal fitnatain memberi jawaban kepada yang belum tahu bahwa hasad itu dibolehkan kepada dua hal, yaitu ilmu dan harta yang dimanfaatkan untuk kebaikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan, yaitu sajian tentang perbedaan antara la an-nafiyah dan ma an-nafiyah. Yang keduanya memiliki arti sama, yaitu tidak. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambah ilmu pengetahuan kita terhadap Al-Quran. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.